Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Dr. Haji Ida Kumalasari. Hari ini saya ditemani dengan Norleha. Dia adalah lulusan STKI PPGRI Banjarmasin, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Kemudian melanjutkan prodi pendidikan bahasa Indonesia di Universitas Muhammadiyah Malang dengan IPK 3,96. Jadi hampir seluruhnya nilai A ya. Nah, baik ya. Hari ini saya ingin menjelaskan kepada adik-adik tentang apa? Tentang relasi makna. Nah, jadi seluruh kosakata di dalam bahasa, baik apa bahasa itu pun, karena banyak kosakata, ada antar kosakata itu saling berhubungan. Itu disebut dengan relasi makna. Nah, wujud hubungan itu macam-macam. Ada yang wujud hubungannya sinonim, antonim, ya. Homonim, polisemi, kemudian hiponimi, hipernimi dan sebagainya. Nah, saya hari ini untuk menjelaskan tentang yang disebut dengan sinonim. Lihat tahu apa yang dimaksud dengan sinonim? Ya, persamaan kata. Salah, salah. Persamaan makna. Iya kata. betul. Nah, itu yang seringkali orang salah menjelaskan. Karena katanya jelas tidak sama. Kan misalnya kata bungas lawan langkar kalau dalam bahasa Banjar. Katanya ya, sama tidak? Berbeda. Oh, berbeda. Yang sama apa? Maknanya. Ya, yang sama maknanya. Kalau Anda bilang bungas dengan langkar, itu ada perbedaannya, betul. Karena di dalam prinsip semantik, setiap bentuk yang berbeda, maka maknanya pasti berbeda. Walaupun sedikit. Nah, yang ini makna denotasinya atau informasinya sama. Tetapi nilai rasanya yang beda. Ya. Seperti kata manis, cantik, ayu. Nah, itu sama denotasinya, yaitu menunjukkan wajah yang menarik dari seorang perempuan ya. Nah, tapi nilai rasanya beda. Coba apa bedanya cantik, manis, ayu? Kalau cantik putih, wajahnya bersih. Betul. Kalau ayu mungkin penampilannya lemah lembut, keibuan. senyum. Kemudian, ya, kalau manis mungkin bisa saja kulitnya agak coklat. Hitam manis, ya betul sekali. Nah, itu perbedaannya. Jadi kalaupun sinonim, persamaan makna, tidak betul-betul sama persis. Pasti ada perbedaan sedikit sesuai dengan prinsip semantik bahwa setiap bentuk yang berbeda pasti berbeda walaupun sedikit. Seperti ada yang bilang bahwa 0 dengan 0 itu maknanya sama. Nah, tetap ada perbedaan. Oleh karena itu, kedua kata tersebut tidak bisa saling menggantikan. Saya berikan contoh ya. Tong kosong nyaring bunyinya bisa tidak diganti dengan tong nol nyaring bunyinya? Tidak bisa. Iya, tidak bisa ya. Jadi tong kosong nyaring bunyinya tidak bisa diganti dengan tong nol nyaring bunyinya. Nah, mungkin Anda melihat saya berada di mana dengan Eleha ya. Saya sekarang berada di pinggir Sungai Amandit ya, di Loksado. Jadi pemandangannya sangat indah dan alami dengan suara gemericik air yang tidak pernah berhenti sehingga membuat betah. Jadi kalau Anda ingin mencari suasana yang berbeda selain di kota, bisa Anda datang ke Loksado. Baik, kita lanjut karena kita orang kandangan, kita perlu belajar sinonim di dalam bahasa Banjar ya. Nah, sekarang saya tanya, melihat itu artinya apa? Melihat artinya mengamati atau memandang. Iya betul. Ya. Nah, kalau di dalam bahasa Banjar apa kosakata yang sinonim atau yang sama maknanya? Dengan melihat. Iya. Meitihi. Apalagi? Menjanaki. Iya, apalagi? Melihati. Iya.